Akan diskusikan hal yang sama masih terkait dengan polemik pencopotan Direktur Penyelidikan KPK dengan peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM Zainur Rohman. Mas Zainur, apa kabar Mas? Mas Zainur? Kabar baik, selamat sore. Baik, terima kasih sudah bergabung Mas Zainur. Apa yang Anda cermati soal beda perintah ini antara Polri bilang dipertahankan, tapi di sisi lain KPK bilang sudah selesai, pemberhentian dengan hormat? Ya, sebenarnya untuk anggota Polri yang ditugaskan di KPK itu bisa diberhentikan dengan alasan yang sangat jelas, yaitu jika melanggar kode etik berat gitu ya. Apakah Brigjen Endar melakukan pelanggaran kode etik? Kan tidak. Yang kedua, kalau KPK beralasan bahwa ini sudah selesai menjalani tugasnya di KPK, artinya sudah habis masa jabatannya. Padahal itu adalah satu proses yang berlangsung secara anual. Setiap tahun ada perpanjangan perintah kepada para anggota Polri yang bertugas di KPK. Nah, jadi saya melihat bahwa alasan KPK tidak cukup kuat untuk memberhentikan Brigjen Endar dan mengembalikannya ke Polri. Dan kalau kita simak, sebenarnya alasan di balik pemberhentian inilah yang perlu diungkap oleh Dewan Pengawas KPK. Apakah benar bahwa alasannya adalah perbedaan pandangan dalam penanganan perkara Formula E? Tapi Jika Anda memang melihat benar, kuat maka dugaannya ke arah sana atau tidak? karena tidak ada alasan lain yang kuat. Satu-satunya alasan yang kuat yaitu hanya itu tadi soal Formula E. Kalau Formula E ini kan masuk pro justisia ya dalam proses penyelidikan, maka pimpinan KPK tidak punya kewenangan untuk mencampuri secara substansi. Kenapa? Karena yang pertama itu adalah kewenangan penuh dari penyelidik maupun nantinya oleh penyidik. Yang kedua, pimpinan KPK sekarang dengan Undang-Undang 19 2019 itu bukan lagi berstatus sebagai penyidik dan penuntut umum sehingga tidak bisa menetapkan perkara. Itu adalah kewenangan murni dari penyelidik dan penyidik di Direktorat Penindakan KPK. Jadi ketika pimpinan KPK masuk ke substansi perkara dan memaksakan pendapat untuk penetapan satu perkara yang sedang ditangani oleh Direktorat Penyelidikan, maka menurut saya ini sudah merupakan satu pemaksaan pendapat dan bentuk kesewenang-wenangan. Apalagi jika kesewenang-wenangan tersebut diikuti dengan pemberhentian dengan hormat Direktur Penyelidikan tanpa ada satu alasan yang jelas, kecuali kalau hanya memang alasan soal masa baktinya yang telah habis. Padahal itu sekali lagi adalah satu hal yang anual yang memang setiap tahun diperbarui surat perintahnya untuk menduduki jabatan tersebut. Jadi saya melihat di sini ada potensi pelanggaran kode etik yang sangat jelas dilakukan oleh para pimpinan KPK, Bang. Oke, maka kemudian Dewan Pengawas bisa melakukan apa dulu nih setelah laporan dibuat oleh Brigjen Endar? Ya, tentu yang pertama Dewan Pengawas bisa menerima laporan tersebut, mempelajari laporannya, mengumpulkan informasi, data-data, bisa memanggil para pihak dan mendalami sebenarnya bagaimana proses ketika ada gelar perkara untuk kasus Formula E, karena semuanya berawal dari sana. Apakah dalam forum gelar perkara tersebut ya semuanya dilakukan sesuai dengan ketentuan? Kalau sudah ada alat bukti, maka memang harus dinaikkan ke penyidikan. Kalau tidak ada alat bukti yang dipegang oleh penyelidik, maka tidak bisa dinaikkan ke penyidikan. Kalau itu dipaksakan, berarti ada pemaksaan oleh pimpinan KPK dan itu merupakan bentuk pelanggaran kode etik. Itu pertama. Yang kedua, dari sisi kepegawaian. Apakah pemberhentian ini sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan kepegawaian di KPK berdasarkan PP tentang sistem manajemen SDM di KPK maupun tentang peraturan KPK tentang kepegawaian. Jadi nanti Dewan Pengawas perlu untuk mendalami apakah pimpinan KPK telah mengikuti peraturan perundang-undangan, apakah ada dugaan pelanggaran kode etik, misalnya dalam bentuk pemaksaan pendapat, dalam bentuk penyalahgunaan kewenangan, dan seterusnya. Nah, kita berharap Dewan Pengawas kali ini berani untuk memperlihatkan kinerjanya, melaksanakan tugasnya. Sekali lagi, ini perkara yang sangat sensitif. Kenapa? Karena terkait dengan politik. Ya, bahwa perkara ini adalah perkara yang tidak jauh dari perkara-perkara politik. Bahwa KPK adalah institusi penegak hukum, sehingga KPK tidak boleh terpengaruh sedikit pun dengan faktor-faktor di luar hukum, apalagi faktor politik. Sehingga Dan Anda itu merasa bisa bahwa dilakukan. betul ada bentuk pelanggaran kode etik, penyalahgunaan wewenang di sini? Ya, kalau dilihat dari kejadian-kejadian yang tadi saya jelaskan ya,
gelar perkara Formula E maupun pemberhentian Brigjen Endar tanpa satu alasan yang kuat, kita melihat di situ arahnya memang penyalahgunaan kewenangan oleh pimpinan KPK. Dan itu juga merupakan satu bentuk pelanggaran kode etik sebagaimana diatur di